Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview untuk 3 pertandingan di hari Jumat nanti. Ada Persikabo dengan PSIS Semarang jam 3 sore, lalu ada Bali United dengan Persebaya jam 3 sore juga waktu Indonesia bagian Barat. Lalu jam 7-nya ada PSM Makassar lawan Arema FC ya, jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau di Makassar artinya jam 8. Untuk Persikabo dulu dengan PSIS Semarang di pertandingan besok, kalau kita lihat dari peringkat klasemen memang jarak kedua tim cukup jauh ya. PSIS Semarang di peringkat 5, Persikabo di peringkat 17, lalu perbedaan poinnya juga 14 ini untuk kedua tim. Jadi untuk Persikabo menghadapi PSIS Semarang juga bukan tim yang mudah dikalahkan, karena kita juga lihat di pertandingan sebelum ini PSIS Semarang walaupun mendapatkan hasil kekalahan lawan Rans, ya sebetulnya PSIS Semarang ini tinggal di sektor tengah. Tapi untuk Persikabo ya menurut saya juga dari starting line up nanti seperti apa. Karena lawan Persis Solo kemarin memang Coach Aji Santoso melakukan beberapa rotasi pemain ya, di mana Lucky langsung bisa bermain dari awal dengan Roni Sugeng. Ada nama Varela Yamazaki yang masih di bangku cadangan, lalu Yadi Sofyan. Nah besok menghadapi PSIS Semarang dengan baliknya Dimas Derajat ya, kalau nggak cedera ya harusnya bisa memberikan motivasi lebih kepada pemain Persikabo, karena Dimas Derajat kemarin habis menciptakan hat-trick ya di leg pertama lawan Brunei waktu membela timnas. Jadi sebetulnya dari segi psikologi ini juga bisa menular sebetulnya dari performnya Dimas Derajat sendiri ya, apalagi kemarin lawan Persis Solo Persikabo juga kalau dari pengamatan saya memang sudah ada grafik yang terus meningkat. Tinggal masalah ke kualitas pemain aja sudah. Ya, sedangkan untuk PSIS Semarang dari semua lini saya bilang tinggal di sektor tengah. Ya, semoga besok Agius sudah ada evaluasi terhadap Septian David terutama ya. Kalau misalkan dimainkan dari awal, ya semoga sudah ada evaluasi yang diberikan kepada Septian David ya. Karena di beberapa pertandingan terakhir, ya sektor tengah dari PSIS Semarang terutama peran dari Septian David, ya menurut saya masih kurang maksimal. Tapi kalau di sektor kanan kiri ya gak ada masalah ya. Freitas di kanan, di kiri mungkin ada Vitinho atau Marukawa, atau mungkin besok Marukawa bisa dimainkan sebagai gelandang serang. Ya artinya untuk penyerangan PSIS Semarang akan dihuni oleh 4 pemain asing ya, kalau misalkan ini terjadi. Ya, jadi besok kita juga akan lihat starting line up dari PSIS Semarang. Saya nggak terlalu banyak memberikan evaluasi kecuali di sektor tengah PSIS ya. Lalu penampilan Fortes juga saya ingin lihat finishingnya akan seperti apa. Semoga ya sudah ada evaluasi juga yang diberikan oleh Agius ya. Jadi untuk pertandingan besok Persikabo dengan PSIS Semarang, dari Persikabo sebagai tim tuan rumah harus bisa memanfaatkan ini sebagai hasil yang maksimal, karena di pertandingan lawan Persis Solo ya menurut saya sudah ada grafik yang naik. Ditambah nanti kalau Dimas Derajat misalkan bisa dimainkan, ya motivasi dari Persikabo akan berlipat-lipat lagi. Ini pengaruhnya ya dari seorang pemain yang sempat cemerlang membawa timnas Indonesia mengalahkan Brunei 6-0 dan Dimas Derajat menciptakan hat-trick. Ini pengaruhnya di psikologi. Sedangkan untuk PSIS Semarang dari sektor tengah seperti apa, kalau Septian David dimainkan dari awal juga perannya seperti apa, lalu Fortes masalah finishing akan seperti apa, lalu juga masalah starting line up ya, antara Bayu Fikri atau Tri sebagai pemain syarat U23, dan juga di gelandang serang Septian David, atau justru ada pilihan lainnya seperti Marukawa gitu misalkan. Ya ini juga kita akan lihat di starting line up-nya PSIS Semarang. Lalu next ya ada Bali United dengan Persebaya Surabaya. Jadi untuk Bali United ini performnya lagi cukup bagus dalam beberapa pertandingan terakhir ya di Liga. 3 pertandingan terakhir tanpa terkalahkan ya. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya sebagai tim tamu dalam 3 pertandingan terakhir ini belum pernah menang ya kalau sebagai tim tamu. Jadi ada plus minus dari kedua tim. Kalau untuk Bali United dibilang dari gaya permainan, sebetulnya saya lebih condong melihat Persebaya Surabaya ini yang skema permainannya lebih sudah matang daripada Bali United. Tapi kalau berbicara dari perform pemain, saya bilang Bali United perform pemainnya bisa cukup konsisten ya. Jadi artinya Bali United untuk memperoleh kemenangan memang tidak harus selalu mengandalkan skema yang bagus, tapi mengandalkan perform pemain. Bali United bisa menciptakan gol atau kemenangan. Bedanya dengan Persebaya Surabaya, dari skema permainan yang selalu saya bilang konsisten,
tapi perform pemain Persebaya Surabaya seringkali inkonsisten performnya ya, terutama dari Yamamoto, mungkin besok Paulo Victor. Ya ini masalah ke kualitas pemain juga. Jadi besok kita juga akan lihat untuk Bali United terutama dari bola-bola servis ya, bola mati dari corner kick, dari free kick ya, itu cukup bagus untuk Bali United. Jadi hati-hati untuk Persebaya Surabaya, jangan terlalu sering melakukan pelanggaran-pelanggaran di area kotak penalti ya. Ini kelebihan Bali United di bola-bola tinggi atau crossing. Ini juga bisa menjadi evaluasi nanti Persebaya Surabaya bagaimana untuk menghadapi tim-tim yang bermain cenderung bola-bola atas. Karena berapa kali saya masih melihat sektor belakang Persebaya antara Kadek atau mungkin Dufan Stefanovic ini sering miskomunikasi, atau mungkin besok Hernando Ari ya, yang saya lihat dari Instagramnya Persebaya Surabaya bisa dimainkan ya. Jadi ini bisa menjadi evaluasi untuk kedua tim. Bali United kalau misalkan besok skema permainannya justru bisa bagus, artinya bisa sempurna ya, karena Bali United dari perform pemain cukup konsisten, tinggal di skema permainannya aja ya. Kalau bisa lebih bagus lagi ya ini sudah sempurna nih, dua-duanya sudah dimiliki ya, saling mendukung antara perform pemain dengan skema permainan. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya saya bilang dari skema permainan gak ada masalah, selalu bisa konsisten walaupun hasil-hasil pertandingan ya Persebaya Surabaya ini ada inkonsisten ya, ada menang, kalah, menang, imbang, dan kalah kemarin lawan Persib. Jadi kalau berbicara dari skema permainan Persebaya Surabaya nggak ada masalah, tapi tinggal di perform pemain ya. Jadi ini ada plus minus dari kedua tim yang akan dipertemukan besok hari Jumat. Nanti kita ketemu di video review untuk membahas pertandingan dari kedua tim ini. Lalu next ya, ada PSM Makassar dengan Arema FC. Jadi untuk PSM Makassar ini dalam berapa pertandingan ini ya, 3 pertandingan terakhir ya, ini selalu memperoleh kekalahan beruntun, hanya berhasil menciptakan 1 gol ya untuk PSM. Sedangkan untuk Arema FC dalam 3 pertandingan terakhir ini kalah 2 kali, menang sekali. Jadi kalau dibilang perform dari kedua tim ya memang sama-sama belum ada perkembangan ya, walaupun Arema FC sudah ada kemenangan sekali. Tapi ini bukan sebagai jaminan ya untuk Arema FC, karena besok bertemu di PSM Makassar di kandangnya PSM. Ya, jadi yang perlu diperhatikan untuk PSM Makassar ini momen kebangkitan, momen pembuktian ya, tidak terlalu harus memikirkan hasil kekalahan beruntun. Yang penting PSM Makassar ada titik di mana harus bisa bangkit. Tinggal mencari momen inilah ya, PSM Makassar akan bangkit saat menghadapi apa? Apakah besok lawan Arema PSM Makassar sudah bisa bangkit? Nah ini kan yang diharapkan dari supporter PSM ya, karena kan bermain di kandang sendiri, di depan pendukungnya sendiri. Jadi yang diharapkan untuk PSM tinggal mencari momen kebangkitan ya, bukan berbicara dari skema permainan atau perform pemain dulu, tapi momen ya PSM Makassar harus bisa bangkit. Ya paling evaluasinya saya masih pengen melihat performnya Adilson akan seperti apa. Apakah besok Donald bisa dengan Everton, tapi saya kira juga ini tipenya sama ya, Everton dengan Donald bisa. Jadi di pertandingan kemarin sebelum Donald bisa mengalami cedera ya, harus diganti di babak pertama, ya memang permainan dari Everton Donald bisa kurang efektif. Ya, jadi kalau menurut saya ya PSM Makassar kalau posisinya Pluim diganti Everton, lalu di sektor depan dari Donald bisa, Adilson atau strikernya PSM siapa saya lupa namanya, yang muda Harjito ya, Andi Harjito ya, saya bilang lebih baik Andi Harjito. Positioningnya masih lebih baik lah, tinggal masalah finishing aja dari Andi Harjito ini ya. Sedangkan untuk Arema FC saya bilang dari kekuatan pemainnya juga cukup bagus. Ini juga merupakan modal ya dari Arema FC, di mana pemain-pemainnya sudah bisa full team. Lalu dilihat dari perform pemain juga cukup bagus, Loko Lingoy bagus, Lucero bagus, ya Gustavo ini juga sebagai top skor sementara di Liga dan juga di Arema ya sedang on fire. Ya ini sudah ada modal ya yang dibawa dari Arema untuk bertandang ke PSM. Tinggal besok kita buktikan ya untuk PSM Makassar momen kebangkitannya di pertandingan apa, yang diharapkan di pertandingan besok lawan Arema ya sudah bisa bangkit. Sedangkan untuk Arema yang memiliki kelebihan di pemain-pemain yang bisa diturunkan semua, dari pemain asing, pemain muda yang masih lengkap. Nah ini kita akan lihat seberapa jauh nanti Arema bisa memanfaatkan kelebihan ini bermain di kandang PSM Makassar.
Ya, jadi nanti kita ketemu di video review aja untuk membahas pertandingan dari ketiga pertandingan ini ya di hari Jumat. Jadi ini aja, terima kasih, semoga bermanfaat. See you.